Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network tentunya. Dan di sini saya akan membawakan beberapa informasi penting ya, tentunya khususnya untuk para pioneers. Ini harus benar-benar mengetahuinya. Yang mana ini sangat penting untuk disimak baik-baik ya. Tentunya ini akan menjadi sebuah pembelajaran berharga bagi kita semua agar lebih bisa memahami terkait proyek Pi Network ini. Oke. Dan tentunya sebelum saya melanjutkan ya, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya. Dan oke, kita akan melanjutkannya ya ke pembahasan yang di awal ini. Tentunya disimak dengan baik ya. Jangan sampai di skip tentunya agar kalian tidak gagal paham dalam mencerna setiap apa yang nanti akan dijelaskan. Oke. Dan oke, kita langsung saja. Coin market cap istilah salah tempat untuk. Oke, mohon maaf ya. Kita mulai dari awal nih. Halo semua. Di sini kami akan membagikan lagi mengenai informasi-informasi Pi Network. Harap disimak sampai selesai ya, agar tentunya kalian tidak gagal paham dalam mencerna apa yang kami jelaskan nanti. Oke, lanjut. Di sini kami akan menjelaskan dan memberi pemahaman yang lebih detail terkait proyek Crypto Pi Network, tentunya agar Anda semua tidak salah dalam memahami proyek ini. Harap disimak dan diperhatikan baik-baik ya. Oke, kita mulai dari penjelasan yang pertama. Tanyakan pada diri Anda sendiri karena Anda pernah mendengar tentang kripto atau Bitcoin, apakah Pi ini tidak berbeda dari setiap kripto lainnya? Setiap vote di internet antara Bitcoin dan Pi selalu menang. Apakah itu tidak cukup? Ini bukan lelucon. Mereka memberitahu Anda 40 plus juta manusia sejati di Pi. Apakah Anda masih berpikir ini lelucon? Pernahkah Anda mendengar ada koin yang tidak terdaftar di Binance dan bursa apapun, namun rata-rata 40 plus juta pemegang dan beredar di lebih dari 240 negara? Pernahkah Anda mendengar tentang koin yang lebih dari 40 juta pemegangnya terkunci, dipertimbangkan aset mereka selama 1, 2, 3 tahun? 40 plus juta pemegang tidak berhenti di situ, mereka terus meningkat setiap menit setiap hari, dan Anda pikir Pi hanyalah kripto biasa? Mereka memberitahu Anda bahwa Pi dikembangkan di Universitas di Amerika Serikat, AS. Menyetujuinya, apakah Anda juga tidak pernah mengganggu? Mereka memberitahu Anda Amerika Serikat telah menyuntikkan miliaran dolar dalam pengembangan Pi, itu tidak mengganggu Anda. Mereka memberitahu Anda bahwa China melarang semua kripto tetapi tidak melarang Pi, apakah itu juga tidak masalah bagi Anda? Mereka memberitahu Anda bahwa China dan AS telah menghabiskan miliaran dolar untuk mengembangkan Pi, apakah itu tidak mengganggu Anda? Mereka memberitahu Anda bahwa AS memerintahkan jaringan Pi untuk melarang beberapa negara misalnya Iran, Kuba dan lainnya dari menggunakan jaringan Pi, yang ini juga tidak masalah bagi Anda. Mereka memberitahu Anda IMF dan Bank Dunia menge-tweet tentang Pi, itu tidak masalah bagi Anda. Mereka memberitahu Anda bahwa IMF sedang mempertimbangkan untuk menggunakan Pi Network untuk memfasilitasi proyek pangan dunia, WFP, itu tidak masalah bagi Anda. Salah satu ciri proyek yang baik adalah popularitas dan aksesiptabilitas. Setiap pemegang Pi mengatakan hal-hal baik tentang proyek mereka. Pemilik Facebook, pemilik TikTok, pemilik Twitter, Snapchat, Discord, Binance, Amazon, pemerintah Dubai, Saudi Aramco, semua perusahaan raksasa besar di seluruh dunia dengan satu atau lain cara terkait dengan proyek Pi, itu tidak mengganggu Anda sama sekali.
Mereka memberitahu Anda semua bank sentral dunia tentang perjanjian rahasia dengan Pi, itu lelucon bagi Anda. Mereka memberitahu Anda semua bank komersial dunia termasuk bank komersial di negara Anda Nigeria AV terdaftar di Pi Blockchain dan juga mining Pi, itu tidak masuk akal bagi Anda. Anda pernah mendengar tentang Pi Chain Mall, Cross Border Trade segera hadir, peer-to-peer, skalabilitas, no concern Yang penting bagi Anda hanya untuk membuang Pi Anda. Saya ingin memberitahu Anda ini. Anda sendiri. Sebagian besar pendidik Pi melakukan segalanya untuk membuat Anda mengerti hari ini. Pada hari kebanyakan dari mereka mendapat KIS mereka semua akan menghilang dari sini dan pergi ke bawah untuk menikmati kerja mereka jadi tolong ambil semua update sampai di sini serius. Apapun yang kamu lakukan jangan lupa pakaiku. Ini baik-baik saja dengan kami. Tuhan akan memberi kita umur panjang dan kesehatan yang baik untuk menikmati buah dari jerih payah kita amin. Sampai sini paham? Kalau udah mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Untuk menjawab cara berpikir usang para pemain koin konvensional yang lahir sebagai komoditas atau barang dagangan. Digital tentang teori koin market cap, pump dan dump atau supply dan demand, stacking, hold, withdraw dan lain sebagainya. Atau istilah-istilah selama ini dikenal pada koin komoditas. Oke, mohon maaf ya, agak terhenti penjelasannya barusan, dan oke kita akan langsung melanjutkan lagi. Atau istilah-istilah selama ini dikenal pada koin komoditas. Untuk itu tulisan beberapa waktu lalu kembali saya tayang agar sahabat Pi Network dimanapun paham alam Pi Network dengan alam koin konvensional adalah jauh panggang dari api, alias tidak nyambung. Oke, kami akan memperjelas semuanya di sini. Koin market cap istilah salah tempat untuk Picoin. Ada beberapa pemain koin micin dan Masako mempersoalkan nilai konsensus Pi Network Global $314.159 Pi sebagai halu. Alasannya adalah karena dia menghitung lewat market capitalization. Market cap istilah untuk perdagangan saham. Istilah ini seringkali dimanfaatkan oleh para investor untuk mengukur kualitas suatu perusahaan. Dengan mengetahui nilai market cap, investor bisa menentukan berapa total uang yang harus dikeluarkan untuk membeli semua saham dari perusahaan yang diinginkan. Jadi aneh juga lucu kalau istilah market cap digunakan untuk menghitung jumlah suplai koin Pi yang besar berbanding daya serap pasar akan membuat nilai koin Pi menjadi rendah. Dasar itulah dengan salah kaprah banyak pemain koin micin dan Masako menggeneralisir koin Pi dengan nilai Pi 1 sama dengan $314.159 adalah berlebihan bahkan menurut mereka adalah halu. Mereka benar kalau koin Pi adalah komoditas atau saham yang diperdagangkan di bursa. Sama halnya dengan BTC, Ethereum, Doge, Lite dan lain sebagainya. Lebih gila lagi mereka pakai standar ukur market cap untuk menentukan nilai Pi. Hal yang salah dari pandangan soal cap market adalah karena mereka tidak paham apa itu Pi Network dan koin Pi. Perlu diingat bahwa 1. Koin Pi tidak diciptakan sebagai saham atau komoditas sebagaimana koin konvensional lainnya. Koin Pi diciptakan sebagai uang digital. 2. Koin Pi melakukan proses yang tidak lazim dengan tidak didaftarkan ke exchange sejak awal launching untuk diperdagangkan sebagai komoditas. Kalau di Indonesia bursa komoditi diawasi oleh Bapepti. Karenanya koin Pi tidak bisa diukur lewat market cap. 3. 100 miliar koin Pi sangat besar jumlahnya kalau menjadi komoditi.
Tetapi sebagai uang digital maka jumlah tersebut menjadi sangat kecil apalagi kalau dilihat dari sebaran koin lewat penambangan di setiap regional wilayah distribusi koin uang. Ditambah lagi adanya lock-up rate yang dilakukan oleh para pionir mulai dari 25% sampai 200% dengan durasi selama 1 minggu, 6 bulan 3 tahun. Lockup sendiri tidak dikenal dalam istilah koin konvensional karena mereka taunya cuma staking. Oleh karenanya sangat tidak salah kalau Dr. Nicholas Kokalis menyebutkan bahwa koin Pi sangat mahal dan langka. 4. Pi Network didukung oleh 3 hal yang tidak dimiliki oleh koin lain al. 4.1. Teknologi Mainnet Web 3.0. 4.2. Ekosistem blockchain terdesentralisasi yang dijalankan oleh 400.000 node, AML, FATF, serta bersertifikat ISO 9001. 4.3. Ekologi interaksi pasar sehingga barter antar koin dan barang dapat dilakukan. Disinilah saya menyebutnya sebagai Pi-currency karena Pi Network menuju menjadi sistem moneter baru sekaligus sebagai uang digital pertama di dunia. 5. Picoin tidak membutuhkan investor untuk serok Picoin. Hal itu tidak mungkin kecuali investor siap menjadi vendor dengan menjual produk. Nah disinilah para fooders bermain dengan mengkerdilkan nilai koin Pi untuk bisa direbut dari wallet pionir dengan nilai rendah sesuai selera mereka. Kemudian pertanyaannya, akankah Picoin didaftarkan ke exchange? Jawabannya sebagai komoditi tidak akan pernah, tetapi sebagai valuta tentu sangat masuk akal. Dari semua penjelasan singkat di atas seharusnya kita paham bahwa banyak perbedaan antara Picoin dengan koin lainnya apalagi kalau dibandingkan dengan koin Michin dan Masako. Sekali lagi Pi itu uang bukan komoditi atau saham jadi tidak ada ukurannya dalam cap market. Rumus PiPi adalah 22/7 sama dengan 3,14159. Terbatas tapi tidak terhingga. Pi Network dari seluruh rancangan dan perjalanannya terlihat tidak akan lepas dari angka 314.159, dan konsensus global menentukan nilai Pi 1 sama dengan 314.159 dolar. Pesan dari kami. Jangan tertipu pada ajakan untuk mengkerdilkan nilai koin Pi Anda. Hindari grup medsos seperti Telegram dan WAG yang menyesatkan apalagi pakai istilah market cap yang salah tempat. Jaga Picoin kalian, pergunakan dengan bijak, itu aset kekayaan yang membuat kalian dari orang biasa hingga menjadi sultan, dimulai dari open mainnet dan seterusnya, sampai ke anak-anak cucu kalian. Dan khusus bagi yang belum gabung di Pi Network, silahkan menuju ke kolom deskripsi, di situ sudah kami sediakan link download dan daftar di aplikasi Pi Network, beserta penjelasan mengenai cara daftarnya. Ingat, di sini tidak ada paksaan untuk Anda harus bergabung, karena ini khusus bagi yang minat aja, dan ingin merubah nasib yang lebih baik di masa depan. Insya Allah amin. Salam semangat semuanya, salam satu petir.